Jadi agak aneh sebenarnya pernyataan dia. Jadi sudah datang ke Indonesia, menggagalkan mimpi kita, ya main nyelonong pulang ke Belanda, dan kemudian ya boleh dibilang menghina kita, atau ya boleh dibilang menghina kita, atau ya boleh dibilang menghina kita. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Seperti itu. Nah, tapi gue tidak mau untuk katakanlah memanas-manasi supaya menyerbu IG dia. Nggak usah sama sekali. Gue dalam hati nggak usah. Cuman satu, cukup tahu aja. Cukup tahu, oh begini tipikal pelatih mereka nih. Cukup tahu aja. Cukup tahu, oh begini tipikal pelatih. Ada yang lupa bahwasanya pada saat Bung Harpa ini mau meliput pertandingan Arab Saudi dan Indonesia, rupanya Bung Harpa ini tidak diizinkan teman-teman ya. Dan Bung Harpa di channelnya kemarin juga banyak sekali mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan kecewaannya lantaran tidak di asesmen dirinya untuk katakanlah diberikan izin ya untuk meliput pertandingan kemarin begitu. Nah, disitulah kemudian letak menurut saya pribadi begitu kenapa Bung Harpa ini begitu sangat membenci. Maaf kalau saya salah. Seringkali Bung Harpa mengatakan bahwasanya sebaiknya federasi tidak lagi mencari pelatih yang berasal dari Belanda. Menurut saya ini sangat blunder teman-teman ya. Kalaupun misalnya tidak suka dengan pelatih Patrick Kluivert, tidak usahlah terlalu memberikan penekanan terhadap entitasnya atau terhadap negaranya, karena tidak seorang politisi saya sebut namanya saja siapa? Aduh, saya lupa dengan politisi ini. Ya, tidak setenal Bung Harpa sih sebetulnya, karena ya terkait dengan sepak bola, meskipun ya mungkin karena saya lebih mengagumi Bung Harpa ya, seperti itu. Mertua dari mohon maaf Pratama Arhan ini teman-teman ya. Nah, Andre Rosiade, Jadi Andre Rosiade ini mencoba untuk mengkritik pelatihan atau kegagalan ST yang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, tetapi dia berbeda dari Bung Harpa. Dia mencoba untuk berangkat dari tubuh federasi, seolah-olah dia bukan seolah-olah sih, mungkin saja dia punya link ke dalam sehingga mencoba untuk memberikan informasi keluar terkait dengan apa yang terjadi selama ini di tubuh PSIS. Pratama Arhan tidak pernah dipanggil semenjak Patrick Kluivert menjadi kepala atau pelatih timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Teman-teman, jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel. Kali ini kita seperti biasa akan tetap membahas tentang bagaimana dinamika persepakbolaan Indonesia pasca diberhentikannya Patrick Kluivert dari pucuk pimpinan timnas Indonesia sebagai pelatih. Dinamika terus berkembang teman-teman hingga saat ini. Para pengamat, para netizen dan semua media sosial atau bahkan mungkin media elektronik sampai saat ini masih terus membahas bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Lebih-lebih hingga pada saat ini saya bikin konten jam 11 ya teman-teman ya, jam 11 malam. Timnas Indonesia atau dalam hal ini federasi belum menunjuk satu pengganti
untuk menggantikan Patrick Kluivert. Meskipun kita tahu banyak sekali rumor-rumor yang berkembang di luar begitu. Memang cukup dinamis ya perkembangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, karena banyak sekali para pengamat dan bahkan mungkin media yang mencoba ingin tahu apakah PSSI dalam hal ini Ketua Federasi Erick Thohir yang juga merangkap sebagai Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjuk satu pelatih. Nah, namun hingga saat ini Erick Thohir pun teman-teman belum membuka diri, belum menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi di dalam tubuh PSSI. Hingga saat ini tidak seperti biasanya. Kalau kita tahu bahwa pemecatan Sintayong beberapa bulan yang lalu itu langsung saja ditunjuk pelatih kepala, ya. Namun hari ini berbeda. Ada banyak rumor yang berkembang bahwa di dalam tubuh PSSI terjadi dua kelompok. Ada yang setuju Patrick Kluivert bertahan, atau juga ada yang menginginkan Patrick Kluivert itu didepak langsung dari pucuk pimpinan pelatih timnas Indonesia. Namun ya sudah, semuanya sudah terjadi seperti itu teman-teman. Nah, saya sedikit ingin menanggapi. Yang pertama, salah satu jurnalis begitu yang juga saya sangat mengagumi beliau, karena dia adalah sosok jurnalis yang juga konten kreator begitu. Dia effortnya sangat luar biasa mendukung timnas Indonesia, hingga tak satu pun pertandingan timnas Indonesia terlewatkan begitu. Hampir semuanya dia ada untuk meliput setiap pertandingannya, dan ini sangat luar biasa. Seseorang yang menurut saya tanpa memperdulikan mungkin keselamatannya, katakanlah seperti itu, untuk terus mendukung timnas Indonesia. Kemudian yang kedua, saya ingin menyoroti juga salah satu politisi yang juga pengurus sepak bola, ya, yang beberapa hari terakhir ini juga sangat kritis mengenai pemecatan STY, dan juga sangat kritis kepada PSSI untuk segera melakukan penunjukan pelatih, dan bahkan dia juga mengusulkan satu pelatih. Nah, dua persoalan ini saat ini ingin saya bahas teman-teman melalui channel YouTube saya. Saya ingin berpendapat dan juga saya ingin beropini gitu. Nah, yang pertama, dia adalah Bung Harpa. Mungkin teman-teman juga tahu dan sangat menyukai konten kreator sekaligus jurnalis ini, dan saya sendiri juga memang terinspirasi dari video-video saya, terinspirasi dari Bung Harpa begitu, karena betul-betul cara menyampaikannya, kemudian dia berada di lokasi sekaligus menyaksikan langsung. Nah, kenapa jurnalis ini atau konten kreator atau katakanlah wartawan ini begitu sangat keras? Kalau kita melihat bahwa sosok Bung Harpa ini adalah sosok yang begitu sangat mendukung, ya, waktu itu penunjukan Patrick Kluivert, meskipun beberapa media, meskipun juga beberapa netizen itu sangat meragukan sosok Patrick Kluivert karena tidak memiliki pengalaman yang baik untuk dalam hal melatih timnas begitu. Terbukti Patrick Kluivert di beberapa timnas Indonesia, maksud saya di beberapa negara termasuk Turki, kemudian juga Curaçao kalau tidak salah, itu juga gagal ya, dan juga dipecat begitu. Namun Patrick Kluivert ini
kemudian terpilih menjadi pengganti Sintayong pada saat itu, meskipun CV-nya juga kurang bagus, namun karena memiliki ketenaran, katakanlah seperti itu, memiliki popularitas di dalam pada saat dia menjadi seorang pemain begitu, itulah kemudian menjadi salah satu pertimbangan. Namun kalau kita melihat dari sosok atau pengalamannya, tentu tidak terlalu meyakinkan, dan pada saat itu kita semua sudah berpendapat terkait dengan pengalaman Patrick Kluivert, teman-teman ya. Namun hal itu tertutupi karena Patrick Kluivert rupanya membawa asisten pelatih Alex Pastoor yang juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat dari pengalaman dia melatih klub-klub di Eropa termasuk Belanda, teman-teman ya. Lalu kemudian ada Denny Langsat. Itulah kemudian yang membuat seluruh pecinta sepak bola Indonesia yakin bahwa pemilihan federasi menunjuk Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya itu adalah hal yang tepat. Termasuk salah satunya adalah Bung Harpa. Nah, Bung Harpa ini beberapa hari terakhir ini memang cukup luar biasa getolnya karena sangat-sangat keras yang mengkritik kepemimpinan Patrick Kluivert ya. Apalagi kita kemarin kalah. Pemicunya adalah memang kekalahan dari Arab Saudi 3-2 kemarin, lalu kemudian kekalahan juga dari Irak begitu teman-teman ya. Namun yang paling menonjol di sini adalah kekalahan dari Arab Saudi, karena tidak hanya kita sulit untuk mengembangkan permainan strategi yang tidak jalan, tapi juga pemilihan starter pemain yang menjadi line up begitu ya. Karena ada beberapa yang dikatakan oleh para pengamat, bahkan juga Bung Harpa begitu, bahwa hal ini tidaklah lazim karena para pemain ini tidak pernah kemudian ditampilkan di setiap pertandingan, apalagi menjadi starter begitu kan ya. Kalaupun iya, itu hanya menjadi pemain pengganti begitu ya. Dan itulah kemudian Bung Harpa ini banyak mengkritik dari line up yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor ketika menghadapi Arab Saudi. Dan tidak beruntungnya begitu, karena kita pada saat itu kalah, dan tidak hanya kalah, sama sekali tidak bisa mengembangkan permainan begitu kan ya. Nah, apa yang kemudian menjadi persoalan, karena di dua pertandingan pada saat di round 3 ketika kita menghadapi Sintayong, kita mampu menahan imbang Arab Saudi di kandang sendiri, dan di pertandingan kedua kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0, di mana saat itu Marcelino yang tidak dipanggil menjadi pencetak gol kedua. Nah, itulah kemudian yang menjadi tolak ukur teman-teman ya oleh para pengamat, oleh para netizen, dan tentu juga Bung Harpa mengkritik hal itu begitu. Nah, setelah kemenangan Arab Saudi atau setelah tersingkirnya Indonesia, maka yang paling sangat disesalkan oleh para pengamat atau katakanlah semua pecinta timnas Indonesia, keberadaan Patrick Kluivert ini yang tiba-tiba pulang begitu, katanya, bukan katanya sih, emang iya gitu kan ya. Lalu kemudian tanpa mendatangi para supporter yang sudah mendukung untuk paling tidak menyapa atau mengucapkan kata maaf dan lain sebagainya. Justru dia balik ke Belanda begitu. Nah, itulah kemudian yang menjadi sorotan. Bahkan Bung Harpa ini sangat keras mempersoalkan soal sopan santun, soal attitude begitu teman-teman ya. Nah, dan justru begini, saya katakan kenapa saya ingin teman-teman membahas soal Bung Harpa, karena Bung Harpa ini adalah sosok yang sangat merespon baik ya
atas Patrick Kluivert di pertandingan di kedatangannya pertama kali begitu. Namun ada satu kejadian teman-teman ya, yang mungkin Anda tidak terlalu banyak menyorot ya, karena mungkin kita tidak terlalu sibuk mempersoalkan tentang keberadaan Bung Harpa kemarin di Arab Saudi. Mungkin ada yang lupa bahwasanya pada saat Bung Harpa ini mau meliput pertandingan Arab Saudi dan Indonesia, rupanya Bung Harpa ini tidak diizinkan teman-teman ya. Dan Bung Harpa di channelnya kemarin juga banyak sekali mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan kekecewaannya lantaran tidak di asesmen dirinya untuk katakanlah diberikan izin ya untuk meliput pertandingan kemarin begitu. Nah, disitulah kemudian letak menurut saya pribadi begitu kenapa Bung Harpa ini begitu sangat membenci apa yang dilakukan oleh tim kepelatihan, karena kita tahu bahwasanya semua izin itu di-approve oleh tim kepelatihan pada akhirnya, karena tentu seorang jurnalis ketika ingin meliput begitu tidak boleh ujuk-ujuk meliput teman-teman ya, harus ada persetujuan dari pihak federasi, maksud saya dari pihak tim kepelatihan. Tentu juga termasuk katakanlah barangkali juga PSSI-nya seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena dianggap bahwa Bung Harpa ini adalah tidak memberitakan hal-hal yang baik, beberapa mungkin seperti itu. Kalau menurut saya sih ada beberapa, Bung Harpa ini adalah pecinta timnas Indonesia dan itu sangat luar biasa dukungannya begitu kan. Tetapi kalau kemudian ada kritikan-kritikan, Bung Harpa juga tidak segan-segan untuk mengkritik. Namun mungkin ada kritikan-kritikan Bung Harpa dianggap Bung Harpa ini memberitakan hal-hal yang tidak baik tentang timnas Indonesia. Namun di sisi yang lain Bung Harpa juga sudah mengklarifikasi di channelnya bahwasanya ya kalau saya sih selalu ingin mengkritik kalau memang ada yang tidak beres di situ. Nah, itulah awal mula kemudian kenapa Bung Harpa ini begitu sangat menurut saya ya berbalik begitu kan, seperti menyerang Patrick Kluivert dan tim kepelatihan karena dianggap yang begitu sangat bertanggung jawab atas asesmen atau izin lah katakanlah seperti itu untuk meliput. Sementara wartawan dari Arab Saudi itu dianggap mudah untuk meliput pada saat pertandingan begitu kan, atau mengikuti perjalanan timnasnya begitu. Ada sekitar 50 sampai 80 dikatakan seperti itu. Sementara kita itu tidak ada sama sekali begitu, nol. Ini yang membuat mungkin kebencian Bung Harpa secara pribadi itu begitu sangat melekat di hatinya, dan itulah kemudian saya melihat Bung Harpa beberapa kali tampil di media begitu sangat tidak menyukai keberadaan sosok Patrick Kluivert. Dan yang sangat menarik teman-teman ya, dan mohon maaf kalau saya salah, seringkali Bung Harpa mengatakan bahwasanya sebaiknya federasi tidak lagi mencari pelatih yang berasal dari Belanda. Menurut saya ini sangat blunder teman-teman ya. Kalaupun misalnya tidak suka dengan pelatih Patrick Kluivert, tidak usahlah terlalu memberikan penekanan terhadap entitasnya atau terhadap negaranya, karena tidak semua orang Belanda yang terkait dengan sepak bola ya teman-teman ya itu buruk. Tetapi menurut saya seharusnya Bung Harpa tidak memberikan memberikan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan Belandanya begitu, karena menurut saya kita memiliki banyak pemain-pemain yang berketurunan Belanda. Mereka juga notabene itu membangun sepak bola kita, bahkan juga berjuang mati-matian, bahkan berdarah-darah di atas lapangan. Bagaimana mungkin kita menganggap bahwa semua orang Belanda itu tidak memiliki
sopan santun yang baik, tidak memiliki tata krama yang baik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya menurut saya tidak usah lah, meskipun Bung Harpa terus di saat yang sama di dalam podcastnya ini mengatakan tidak berarti saya berkata seperti ini itu membenci orang Belanda, tidak. Nah, menurut saya tidak perlu untuk mengatakan bahwa jangan pernah memilih pelatih yang berasal dari negara tersebut, begitu. Menurut saya begitu teman-teman ya. Itu adalah tanggapan saya terkait dengan Bung Harpa yang terus terang saya sangat mengagumi beliau, tetapi akhir-akhir ini saya tidak terlalu tertarik dengan pernyataan-pernyataannya yang mengkritik, tapi sebetulnya ada ada semacam kebencian yang tersembunyi dari sosok Bung Harpa. Seperti itu. Nah, harapan saya Bung Harpa terus mengikhlaskan, kalaupun mengkritik ya kritik kebijakannya saja, cara dia melatih saja, tapi tidak perlu membawa atau apalagi mengatakan seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak perlu mencari pelatih yang dari negara ini, seperti itu. Ini luar biasa tendensius menurut saya. Itu teman-teman ya terkait dengan Bung Harpa. Lalu kemudian yang kedua ada juga seorang politisi, saya sebut namanya saja siapa? Aduh, saya lupa dengan politisi ini. Ya tidak setenar Bung Harpa sih sebetulnya, karena ya terkait dengan sepak bola, meskipun ya mungkin karena saya lebih mengagumi Bung Harpa ya, seperti itu. Mertua dari mohon maaf Pratama Arhan ini teman-teman ya. Nah, Andre Rosiade, Jadi Andre Rosiade ini mencoba untuk mengkritik kepelatihan atau kegagalan ST yang membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia, tetapi dia berbeda dari Bung Harpa. Dia mencoba untuk berangkat dari tubuh federasi, seolah-olah dia bukan seolah-olah sih, mungkin saja dia punya link ke dalam sehingga mencoba untuk memberikan informasi keluar terkait dengan apa yang terjadi selama ini di tubuh PSSI, termasuk ada dua kelompok yang kemudian berselisih paham di dalam tubuh PSSI, di mana ada yang setuju dengan Patrick Kluivert untuk dipertahankan, ada yang tidak. Nah seperti itu. Dan yang paling viral teman-teman, adanya seseorang yang dianggap mampu mengendalikan PSSI dari dalam, begitu kan ya, bahkan bisa melebihi dari seorang manajer. Dia adalah seseorang yang berinisial S. Tentu kalian sudah tahu teman-teman siapa dia, begitu kan ya. Nah, Andre Rosiade ini begitu sangat getol, begitu sangat begitu sangat kritik terhadap kepemimpinan Patrick Kluivert. Nah, kenapa saya membahas tentang Andre Rosiade teman-teman ya? Karena begini, saya tadi sudah menyebut Pratama Arhan, begitu kan ya. Nah, ada salah satu jurnalis, saya lupa ya, di media mainstream menanyakan kenapa Andre Rosiade ini begitu sangat kritis terhadap kepemimpinan Patrick Kluivert, begitu kan ya. Apakah karena Pratama Arhan tidak pernah dipanggil semenjak Patrick Kluivert menjadi kepala atau pelatih timnas Indonesia? Nah, menurut saya teman-teman, menurut saya pribadi, saya juga menganggap bahwa ini mungkin tidak terlalu banyak diperbincangkan ya oleh para netizen di luar sana. Tapi menurut saya ini penting untuk kita untuk kita perbincangkan, karena memang betul-betul Pratama Arhan sejak Patrick Kluivert itu sama sekali tidak dilirik, sementara dia bermain di Liga Thailand juga cukup bagus, begitu kan ya. Nah, entah kenapa seringkali Andre Rosiade ini menginginkan sosok ST untuk kembali melatih timnas Indonesia, karena saya pribadi mengatakan bahwa sosok Pratama Arhan itu begitu sangat dicintai oleh
STY begitu kan ya. Begitu sangat tidak pernah lepas dari pemanggilan STY pada saat STY menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, saya lebih melihat bahwa sosok Pratama Arhan menjadi problem kenapa Andre Rosiade itu begitu sangat membenci Patrick Kluivert. Nah, dugaan saya seperti itu teman-teman ya. Kalau saya melihat dari beberapa gestur, dari beberapa pernyataan-pernyataan Andre Rosiade yang begitu sangat kritis. Nah, jawaban waktu itu teman-teman oleh Andre Rosiade ketika ditanya apakah karena Arhan, dia mengatakan bahwa seharusnya saya kalau membenci, menginginkan Pratama Arhan untuk dipanggil oleh Patrick Kluivert, seharusnya saya tidak mengkritik Patrick Kluivert. Seharusnya saya berbalik untuk mendukung Patrick Kluivert supaya Pratama Arhan dipanggil oleh timnas Indonesia begitu. Nah, menurut saya ini jawaban yang sangat diplomatis. Menurut saya, kalaupun didukung oleh Andre Rosiade, Patrick Kluivert tentu juga punya pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk memanggil Arhan. Dan tentu juga Patrick Kluivert dan staf kepelatihnya tidak mengenal siapa Andre Rosiade dan tidak mengenal apakah Pratama Arhan itu adalah mertua dari Andre Rosiade dan seperti itu. Menurut saya ini sangat lucu teman-teman. Nah, dua orang ini begitu sangat kritis ya untuk menyoroti timnas Indonesia beberapa hari terakhir ini. Terima kasih teman-teman, semoga pandangan dan kritik saya terhadap dua sosok yang begitu sangat getol sekali menyoroti keberadaan Patrick Kluivert setelah gagal meraih 1 poin pun di pertandingan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dan gagal tentunya untuk mengantar Indonesia ke Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika. Semoga video ini bermanfaat dan jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.